Iya kelalen. Maklum lemah.
Selamat pagi Bapak Ibu, para dokter dan semuanya yang telah hadir pada webinar kali ini. Hari ini tanggal 12 Oktober 2022, saya Dea Thea Budiman dari Ruang Empati akan mendampingi Dr. Dini, spesialis kedokteran jiwa, untuk membawakan materi mengenai tantangan adiksi perilaku pada anak remaja. Kita sudah Oh, gambaran nih. Suaranya kedengeran. Maaf. Oh, saya gambaran nih. Yang nggak jelas, nggak jelas. Nah, ya. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf barangkali tadi Dokter Dea-nya keluar dari Zoom ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memulai saja dulu untuk pemberian materinya. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Ya. Iya, sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul semua dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari Ruang Empati dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Senang sekali saya bisa berkontribusi pada HKJS kali ini untuk membawakan materi mengenai menjawab tantangan adiksi perilaku terhadap pengaruh teknologi pada anak dan remaja. Ya, jadi teknologi kini memang semakin canggih dan kecanggihan teknologi ini dapat mempermudah aktivitas kita. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Teknologi tersebut merupakan alat untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Teknologi ini telah mengubah cara orang untuk bersosialisasi, belajar, bekerja, belanja, mencari pekerjaan, dan memanfaatkan waktu luangnya. Bahkan katanya teknologi ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat ya.
Salah satu jenis teknologi yang banyak digunakan adalah internet. Nah, dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia ini menyebutkan pengguna internet Indonesia ini mencapai 73% atau sekitar 204,7 juta dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Dan 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet. Dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Jadi internet ini baik atau buruk? Nah, mari kita kupas ya. Jadi dampak positif dari internet sebetulnya banyak. Di mana internet itu bisa membuat connection atau mempermudah untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan banyak orang. Lalu productivity, meningkatkan produktivitas dan mendapatkan informasi sehingga lebih efisien. Kemudian juga competence, bisa meningkatkan jiwa kompetitif, rasa percaya diri, dan kemampuan diri. Dan yang terakhir adalah mengembangkan karakter dan jati diri, serta dapat menyalurkan hobi. Nah, ini ada data mengenai waktu penggunaan internet pada Januari 2022 di seluruh dunia. Indonesia ini ada di peringkat ke-9 di sini, ya. Sebetulnya tujuan penggunaan internet ini berdasarkan penelitian berbeda antara remaja laki-laki dan perempuan. Kalau remaja perempuan ini lebih sering menggunakan internet untuk mengakses media sosial dengan tujuan utamanya adalah menjalin pertemanan, ya, bisa melalui WhatsApp, Line atau Instagram, Facebook gitu dan lain-lain. Sedangkan kalau remaja laki-laki ini lebih sering menggunakan internet untuk bermain, permainan daring. Tujuannya adalah mendapatkan tantangan melalui Mobile Legends, PUBG dan lain-lain, ya. Perkembangan game online dan media sosial ini sangat digemari oleh anak remaja. Kenapa? Karena pertama bisa memberikan otonomi tinggi gitu. Kalau biasanya misalnya orang tua yang mengatur anaknya harus pakai baju apa gitu ya. Tapi kalau di sini di game online anak-anak bisa memilih avatarnya sendiri atau gambar diri yang dianggap ideal. Saya pengen rambutnya lurus atau saya pengen rambutnya keriting. Atau saya pengen bajunya merah gitu, karena menurut dia gambaran diri yang ideal itu seperti itu gitu. Kemudian juga ini tuh mudah diakses dan bervariasi serta kompleks dan dapat digunakan untuk menjalin interaksi sosial, tidak hanya untuk di nasional Indonesia tapi juga dengan seluruh dunia. Juga game online dan media sosial ini bisa menjadi wadah untuk berkompetisi dan meningkatkan rasa percaya diri. Kalau kata anak remaja laki-laki mungkin push rank gitu ya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan kompetisinya. Jadi dia akan terus melakukannya. Karena ternyata hal ini itu bisa menyedot perhatian dan membuat jadi candu. Ternyata meningkatnya waktu yang digunakan untuk menggunakan internet dan game oleh anak dan remaja ini meningkatkan kemungkinan berkembang menjadi suatu gangguan pada sebagian orang. Di sini dinamakan ada Internet Gaming Disorder dalam buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder kelima. Jadi dimasukkan ke dalam kondisi yang masih memerlukan penelitian. Dan WHO ini secara resmi sudah memasukkan adiksi perilaku termasuk adiksi game ke dalam ICD-11. Kenapa dimasukkan ke dalam kategori adiksi untuk penggunaan internet ini? Karena adiksi itu adalah penyakit otak yang menyebabkan seseorang memiliki ketergantungan atau kecanduan terhadap zat dan perilaku tertentu, di mana ada tanda dan gejalanya seperti ada toleransi. Jadi dia membutuhkan jumlah waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang diharapkan. Misalnya biasanya main hanya berapa jam gitu ya, itu sudah senang, tapi kalau sekarang butuh waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Kemudian ada juga putus zat istilahnya ya kalau adiksi, tapi kalau di sini misalnya nggak
terkoneksi dengan internet itu rasanya perasaan dan sensasi tidak nyaman gitu pada saat tidak melakukan perilaku adiksi tersebut. Kemudian juga sudah ada kesulitan dalam mengontrol, mengurangi, dan menghentikan perilaku adiksi. Lalu adanya keinginan yang kuat untuk tetap melakukan perilaku adiksi, sehingga mengabaikan hal lain seperti sekolah, kuliah, dan pekerjaan, serta relasi sosial. Lalu ada perubahan mood yang ekstrim, seperti mudah marah, sedih, sensitif, mood swing, cemas, takut, dan lain-lain. Kemudian juga disertai adanya gangguan pola tidur dan pola makan, serta adanya perubahan energi, jadi mudah lelah atau sangat berenergi, kemudian juga ada gangguan kesehatan fisik, dan tetap melakukan perilaku adiksi, meskipun sudah memberikan gangguan dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu kecanduan internet? Kecanduan internet adalah suatu pola penggunaan jaringan internet secara berlebihan yang disertai oleh pengendalian diri yang buruk dan pikiran yang obsesif untuk selalu menggunakan jaringan internet secara tidak sehat. Jenisnya banyak ya untuk adiksi perilaku ini. Bisa mulai dari game online, media sosial, judi online, lalu online chatting, shopping, dan mencari relationship. Tapi kalau pada anak dan remaja, kita batasi pada game online dan media sosial saja. Karena ini dua ini memang adiksi perilaku yang paling banyak pada anak dan remaja. Persentase kecanduan internet di dunia ini, ternyata 96,9% remaja mengakses internet melalui smartphone gitu. Dan 91,1% remaja mengakses internetnya dari rumah. Dan 67,2% remaja menggunakan internet lebih dari 20 jam per minggu. Di Asia ini persentase Indonesia itu tertinggi, sekitar 31,4% dibandingkan dengan Filipina, Jepang, dan Hong Kong. Nah, angka kecanduan internet ini selama masa pandemi ternyata meningkat tajam ya. Sebelum pandemi katanya 3,2%. Dan mengalami peningkatan hampir 5 kali lipat itu setelah pandemi menjadi 14,4% akibat meningkatnya waktu untuk online dan karena adanya physical distancing ya. Jadi memang lebih banyak waktu kita habiskan di rumah. Nah, faktor risiko untuk terjadinya kecanduan internet pada masa pandemi ini yang pertama dari segi durasi. Ini lebih dari 11 jam per hari penggunaannya. Lalu lebih dari 3 jam per hari penggunaan untuk media sosial. Tujuannya di sini adalah untuk game online atau media sosial. Kemudian juga bisa menimbulkan adanya gangguan psikologis, misalnya dia memang pada dasarnya sudah memiliki adanya gejala depresi, cemas, dan kesulitan tidur. Jadi dia akan menghabiskan waktunya untuk melakukan game online atau bermedia sosial. Kemudian juga karena adanya kasus nih, misalnya di rumah kan ada yang orang tuanya atau saudaranya yang jadi kasus suspek atau terkonfirmasi dalam keluarga, sehingga dia juga harus ikut untuk diisolasi di rumah. Sehingga ya waktu yang dia habiskan lebih banyak ya memang dengan internet. Seperti itu. Nah, kalau faktor risiko dari untuk kecanduan internet, dari individu ini mungkin memang ada masalah emosi dan perilaku tadi, seperti masalah depresi, kecemasan, hiperaktivitas, agresivitas, fobia sosial ya. Kemudian penggunaan internetnya, waktu bermainnya itu lebih dari 20 jam per minggu dengan tujuannya adalah melakukan permainan daring dan media sosial. Kalau dari lingkungan, segi pola asuh mungkin yang sangat berperan ya menjadi faktor resiko. Misalnya pola asuh dari orang tuanya yang permisif, yang mengizinkan segala sesuatunya sehingga anak bisa bermain internet menjadi lebih lama. Atau misalnya orang tua memperbolehkan anak menggunakan internet di usia kurang dari 8 tahun. Biar anaknya diam, nggak rewel. Jadi dikasih gitu ya, dikasih internet. Nah, jadi bagaimana siklus kecanduan internet tersebut? Jadi yang pertama ini terkait dengan mekanisme pertahanan diri. Kadang internet itu merupakan suatu mekanisme coping, jadi pelarian gitu untuk menghabiskan waktu luangnya dia melakukan permainan internet. Kemudian ternyata senang ya dengan main ini, timbullah
suatu sensasi senang yang berlebihan. Dia mendapatkan rewards gitu ya dengan level yang terus naik, misalnya seperti itu. Nah, kemudian lama-lama dia menggunakan internet secara berlebihan sampai susah berhenti. Kemudian karena untuk mendapatkan sensasi senangnya yang sama dengan hal yang dia rasakan sebelumnya, dia membutuhkan waktu yang lebih banyak gitu penggunaannya, durasinya menjadi lebih lama, kemudian juga kompleksitas gamenya pengen yang lebih susah lagi. Kalau media sosial mungkin pengen jumlah like-nya lebih banyak lagi gitu. Nah, kemudian akhirnya terjadi toleransi, kemudian pada saat muncul dampak negatif dan dipaksa berhenti, nggak bisa gitu. Pikirannya tentang internet terus-menerus menetap. Sehingga akhirnya kembali menggunakan internet, walau sadar sudah ada konsekuensi negatifnya. Jadi ini siklus kecanduan internet, di sini di mana reseptor di otak akan menerima impuls penggunaan internet, lalu otak akan melepaskan dopamin di otak. Nah, dopamin ini memberikan rasa nyaman, rasa senang gitu. Terus kalau nggak pakai nanti dopaminnya kurang, jadilah tidak nyaman dan keinginan untuk menggunakan internetnya itu kembali timbul. Sehingga akhirnya ya dia melakukan kebiasaan menggunakan internet agar senang terus ya otaknya. Apakah kecanduan internet ini sama bahaya dengan kecanduan nafsa? Nah, jadi ternyata area otak yang mengalami kerusakan itu serupa dengan kecanduan nafsa, yaitu di area prefrontal cortex atau otak bagian depan yang berfungsi untuk atensi atau perhatian, pengendalian diri, perencanaan, penyelesaian masalah, dan mawas diri. Ketika terjadi penurunan aktivitas di prefrontal cortex tersebut, maka akan terjadi kesulitan untuk konsentrasi, sulit membuat keputusan, dan kurangnya pengendalian diri, serta akhirnya prestasi menurun. Jadi gejalanya memang sama dengan gejala kecanduan zat ya. Jadi ada pikiran yang terus-menerus gitu, kayaknya kalau nggak dilakukan itu akan menjadi cemas atau nggak nyaman. Nah, kemudian ada penggunaan yang meningkat, lalu sudah ada perubahan prioritas, tidak melakukan tugas-tugasnya lagi gitu. Lalu bisa kehilangan kontrol, jadi cepat marah misalnya, dan muncul dampak-dampak negatif lainnya. Tanda-tanda kalau kecanduan itu yang pertama adalah sudah tidak dapat mengendalikan keinginan atau dorongan untuk menggunakan game online atau media sosial. Lalu dia memprioritaskan menggunakan game online atau media sosial dibandingkan dengan kegiatan atau hobi lainnya. Lalu yang ketiga adalah muncul dampak negatif pada aspek hubungan sosial. Misalnya dia jadi lebih banyak mengurung diri di kamar, akhirnya jarang bersosialisasi. Kemudian dari segi pendidikan, misalnya nilainya jadi pada turun gitu, dan area penting lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah tetap menggunakan game online atau media sosial walaupun timbul dampak negatif akibat penggunaannya. Nah, ini juga ada fenomena sosial terkait dengan kecanduan internet, seperti phone vibration syndrome, phubbing, smartphone zombie, dan FOMO atau fear of missing out. Nah, fear of missing out ini jadi merasa harus mengetahui atau mengikuti semua tren kekinian, status harus update dan informasi lainnya. Kayaknya takut banget kalau kehilangan atau ketinggalan informasi. Remaja nih jadi rentan stres gitu karena tekanan teman sebaya. Lalu yang phone vibration syndrome ini merupakan fenomena sensasi getaran gawai gitu, walau pada nyatanya ini tidak terdapat stimulus tersebut. Jadi dikit-dikit kayaknya handphone saya bergetar nih atau handphone saya bunyi. Ini adalah hipotesis yang ada akibat kecemasan seseorang, akibat antisipasi notifikasi media sosial, email, dan lain-lain. Jadi dikit-dikit ngecek HP gitu ya. Kemudian phubbing. Phubbing ini kalau ini pubber ya, kalau yang sebagai pelaku nih yang megangnya, nah orang di sekitarnya itu jadi pubby. Jadi ini merupakan fenomena di mana individu mengabaikan interaksi dunia nyata untuk interaksi sosial dalam dunia maya melalui gadgetnya. Dampak negatif menjadi pubber ini tidak dapat memantau atau mengontrol penggunaan internet, sehingga dia menjadi kompulsif karena FOMO tadi, serta bisa melanggar etika sosial.
Kalau dampak negatif dari si PABI-nya ini, nah dia jadi ada gangguan emosional, rasanya kesepian, cemas, depresi, karena teman-temannya pada asik sendiri gitu. Kemudian juga bisa menimbulkan gangguan psikososial seperti citra diri yang menurun, merasa tidak berguna, kehilangan sense of belonging, serta bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan. Nah, ini kalau orang tuanya sibuk sendiri gitu ya, dengan gadgetnya masing-masing, tidak responsif karena penggunaan gawai, maka dampak negatif pada anak bisa meningkatkan emosi negatif, terus anak juga jadi enggan untuk bermain bersama, dan anak mengalami kesulitan untuk bersama orang tua gitu, karena nggak nyaman. Toh saya juga tidak diperhatikan sama orang tua gitu, rasanya seperti itu. Kemudian juga yang meningkat adalah dampak negatif lainnya itu adalah gangguan tidur akibat penggunaan handphone ya. Di sini akses dari media sosial atau game online tersebut itu dapat cahayanya itu adalah paparan blue light-nya ya, bisa mengurangi produksi melatonin gitu. Jadi otaknya aktif terus gitu. Sehingga terjadi penurunan kualitas tidur. Dan kalau misalnya kualitas tidur kita terganggu, itu bisa mengganggu produktivitas dan juga bisa berkorelasi dengan gejala depresi. Nah, bagaimana pencegahannya? Bagaimana kita menjawab tantangan dari adiksi perilaku ini karena pengaruh teknologi? Jadi ini nggak bisa sendiri. Anak itu perlu juga dibantu oleh keluarganya dan juga sekolah. Karena di sini kalau semuanya teratasi, itu nanti bisa membangun citra diri yang baik, kemudian juga untuk mengaplikasikan mekanisme coping yang positif, dan menerapkan literasi media digital itu seperti apa yang baiknya gitu. Dan sarannya sih untuk pencegahan adalah dilakukan screening berkala setiap 6 bulan. Untuk screening kecanduan internet ini bisa dideteksi dini dengan aplikasi KDAI. Jadi kuesioner ini bisa diakses melalui website kdai.online.id atau aplikasi KDAI di Google Play Store. Jadi nanti di Google Play Store itu bisa langsung dicari KDAI. Jadi ini dari FKUI RSCM ini sudah membuat suatu aplikasi untuk deteksi dini apakah kecanduan internet atau tidak. Kalau skornya kurang dari 107, ini berarti belum kecanduan, tapi tetap kita ulangi lagi setiap 6 bulan. Kalau skornya lebih dari 108, ini memang sudah baiknya untuk konsultasi ya, bisa ke dokter umum dulu misalnya, atau langsung misalnya mau ke psikiater anak remaja. Nah, untuk langkah pencegahan di rumah, ini memang cukup banyak, butuh peran dari orang tua ya, terutama. Jadi di sini orang tua itu harus menjadi role model untuk membatasi penggunaan internet atau media sosial, game online di rumah. Lalu matikan notifikasi terutama ketika sedang bersama anak dan tidak menggunakan handphone ketika sedang berbicara dengan anak. Jadi kalau kita lagi bicara dengan anak ya harus fokus gitu, memang bicara dengan anak, tinggalkan dulu handphonenya gitu ya. Dan ini karena kita memang harus menjadi role model untuk anak. Lalu kita juga perlu mengatur tempat dan penggunaan media sosial atau game online. Misalnya tidak ketika sedang makan atau misalnya sebelum tidur gitu. Lalu tidak menggunakan handphone ini sebagai hadiah atau hukuman atau penenang anak. Misalnya kalau anaknya rewel, kita berikan handphone gitu. Lalu berikan juga jadwal kegiatan bersama yang tidak memerlukan penggunaan gadget gitu ya. Seperti tetapkan untuk waktu online-nya jam berapa, kemudian lakukan permainan offline, misalnya bermain bersama anak, kemudian membaca, memasak bersama, atau olahraga gitu. Lalu pastikan jadwal kegiatan harian anak itu teratur. Kita sebagai orang tua, perlu mengetahui durasi screen time yang aman untuk anak kita. Kalau usia 0 sampai 2 tahun, ini sama sekali tidak direkomendasikan. Kalau usia 2 sampai 3 tahun, boleh misalnya 30 menit sehari dengan games yang edukatif gitu. Kalau usia 3 sampai 5 tahun, ini 1 jam sehari dengan games yang dipilih oleh anak dan di bawah pengawasan orang tua. Sedangkan usia di atas 5 tahun itu boleh maksimal 2 jam sehari. Kalau anak usia 9 sampai 12 tahun,
ini orang tua menemani dan memberikan penjelasan mengenai situs, permainan, atau video yang diakses oleh anak. Sedangkan kalau 12-18 tahun memang sudah memerlukan banyak hal ya terkait dengan internet. Di sini remaja diberikan kebebasan tapi terukur dan tetap orang tua membimbing remaja untuk menggunakan internet yang tepat dan sehat. Lalu yang berikutnya yang paling penting adalah komunikasi antara anak dan orang tua gitu. Komunikasi asertif ya, di mana orang tua bisa memberikan penjelasannya yang ringkas, spesifik, dan jelas. Jangan berbelit-belit misalnya. Kenapa tidak boleh menggunakan handphone terlalu lama? Nah, orang tua bisa memberikan penjelasan. Kemudian dengan pernyataan yang positif dan pernyataan saya. Jadi misalnya ibu mengatakan kepada anak untuk menyatakan harapan dan perasaannya gunakan dengan kata misalnya saya gitu, seperti itu. Jelaskan alasan dan pemikiran Bapak Ibu kepada anak, tapi pertimbangkan juga hak dan perasaan anak. Lalu tawarkan bantuan dan berikan respon yang wajar. Kemudian bagaimana membantu anak dengan kecanduan game online dan media sosial? Tadi dari segi orang tua ya, sekarang dari segi anaknya. Nah, ini ada namanya detoksifikasi digital. Jadi memang kita perlu membatasi waktu penggunaan media sosial atau game online anak. Lalu ajak anak puasa bermain media sosial atau game online 1 hari per minggu. Jadi memang kalau Sabtu Minggu gitu, upayakan itu adalah family time ya. Jadi di sana tidak menggunakan gadget gitu. Kita cari aktivitas lain atau hobi lain di samping bermain game online atau media sosial. Kemudian ciptakan lingkungan rumah tanpa handphone, misalnya jam berapa disepakati gitu ya. Kemudian nonaktifkan notifikasi dari media sosial seperti juga games dan chat room. Kemudian bagi orang tua ini bisa menerapkan aplikasi seperti ini, Best Parental Control Monitoring Application. Jadi bisa untuk menghentikan penggunaan device-nya. Jadi untuk mengetahui waktu screen time dari anak tersebut. Selain dari peran orang tua, anaknya tadi peran sekolah ya, di sini ada peran guru. Ada singkatannya namanya DREAM. Jadi yang pertama di sini adalah melakukan assessment, di mana guru perlu melakukan penilaian risiko untuk remaja yang mengalami kecanduan internet. Jadi apa sih bahaya apa gitu yang dapat dialami remaja? Misalnya dia apakah mempunyai lingkungan yang tidak mendukung, apakah dia ada pembulian misalnya atau perundungan, atau ada perilaku agresif dari teman sebaya. Jadi guru melakukan assessment gitu kepada anak tersebut. Lalu return. Return di sini ada guru memotivasi remaja untuk kembali menggunakan internet secara normal. Jadi internet itu kan memang kita pakai untuk mencari informasi yang sifatnya edukatif, juga lalu menggunakan internet kurang dari 3 jam per hari untuk keperluan di luar tugas sekolah, lalu membimbing remaja untuk menggunakan internet di tempat umum di sekolah, misalnya di perpustakaan. Lalu untuk evaluation, di sini sekolah dapat melakukan deteksi dini untuk aspek psikososial siswa, seperti suasana perasaannya bagaimana, citra diri, hubungan dengan teman sebaya maupun orang tua. Lalu yang berikutnya adalah appreciation, di mana guru dapat mengapresiasi kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap siswa agar citra dirinya meningkat, sehingga nanti siswa dapat mengembangkan keterampilan yang positif yang dimiliki. Yang terakhir adalah miracle, di sini di mana guru memotivasi siswa untuk membuat catatan mingguan tentang hal-hal yang ingin dicapai, misalnya dalam minggu tersebut. Kemudian prestasi kecil yang telah dicapai itu dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk tidak terus mengisolasi diri dalam bermain internet. Kapan orang tua sebaiknya mencari bantuan profesional nih? Jadi orang tua mencari bantuan profesional apabila kondisi ketergantungannya itu sudah menyebabkan gangguan atau hendaya dan masalah berat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Misalnya anak jadi malas sekolah, atau misalnya banyak tugas-tugas yang tidak terselesaikan gitu ya, atau memang ada komorbiditas dengan kondisi psikiatri lain,
misalnya seperti depresi, cemas, gangguan pemusatan perhatian, fobia sosial gitu ya. Kemudian sudah ada perilaku menyakiti diri atau bunuh diri. Dan di sini misalnya anak sudah menyatakan adanya komentar yang bertema tidak ada harapan, tidak berguna atau berharga. Kemudian juga terjadi perubahan yang cepat dari perasaan yang sangat tenang atau senang menjadi sangat sedih, lalu kehilangan minat dan hobi, kesulitan tidur atau makan, sering membicarakan kematian, dan membuat pernyataan ada baiknya jika saya tidak ada di sini. Nah, jadi ini perlu segera untuk mencari bantuan profesional. Untuk penata laksanaannya, kalau untuk anak remaja tentunya yang lebih berkompeten adalah psikiater anak dan remaja. Di sini nanti bisa diberikan terapi farmakologis atau obat-obatan yang disesuaikan dengan gejala dari setiap individu. Kalau misalnya memang pasiennya depresi, nanti kita bisa berikan antidepresan. Lalu pasiennya cemas, nanti ada anti cemas gitu. Kalau pasiennya misalnya agresif, kita bisa berikan obat antipsikotik atau mood stabilizer. Lalu ada juga terapi non-farmakologis, bisa ada terapi kognitif perilaku, terapi kelompok, ataupun wawancara motivasional. Di sini untuk membantu anak mengidentifikasi dan mengerti konsekuensi positif atau negatif dari penggunaan media sosial atau game online, dan mendukung anak untuk mengatasi perasaan dan situasi terkait perilaku adiksinya. Ya, barangkali itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Dokter Dea. Mangga dok, sudah bisa ya dok? Ini maaf ya, tadi tiba-tiba ditinggal. Internetnya Ya, sedang dok. bermasalah. Tapi jika berarti jangan cikadu ke antar kena. Terima kasih Dokter Dini atas materinya yang menarik sekali mengenai adiksi, terutama adiksi internet. Tadi kita melihat bahwa ternyata adiksi juga adalah salah satu penyakit otak karena memang terjadi di sana. Dan adiksi perilaku termasuk internet juga ternyata sama berbahayanya, prosesnya hampir mirip dengan kecanduan-kecanduan lain seperti kecanduan-kecanduan zat adiktif atau narkoba. Di sini juga yang terjadi pada anak dan remaja sudah dibahas oleh Dokter Dini tadi bahwa peran orang tua dan guru dan orang-orang dewasa lainnya di sekitarnya sangat berperan. Indonesia sendiri tadi sudah dibahas bahwa sangat tinggi sekali. Ya dok ya, Dokter Dini mungkin dan teman-teman di luar sana juga sering melihat banyak sekali anak dan remaja atau bahkan dewasa yang saat ini mengalami kondisi kecanduan internet ini. Dan ini meningkat dengan kondisi pandemi juga. Terima kasih atas materinya dok. Sekarang kita akan lanjutkan ke diskusi. Bapak Ibu yang akan bertanya, yang mau bertanya, atau yang mau menanggapi, silahkan saya persilahkan, boleh raise hand atau chat di kolom chatnya ya. Untuk materi dari awal sampai akhir, dari tanggal 10 sampai dengan rangkaian terakhir, nanti akan kami upload ke link drive dan akan dibagikan di hari terakhir rangkaian jika Dokter Dini mengizinkan. Boleh dok materinya diminta? Iya. Boleh, silakan. Senang sekali kalau bisa dibagikan. Oke. Ya, kita akan ada satu pertanyaan yang sudah muncul, dokter, ini dari Muhammad Anzas, dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, saya izin bacakan. Ini pernah membaca bahwa ada beberapa jenis gangguan jiwa yang banyak terjadi pada masa remaja atau mahasiswa yang diakibatkan oleh kurangnya tidur, karena banyaknya tugas kuliah sehingga kesehatan mentalnya jadi terganggu. Banyak sekali stresornya yang bahkan memicu munculnya gangguan psikotik. Bagaimana menurut Dokter Dini cara mencegah gangguan-gangguan tersebut agar tidak terjadi pada remaja atau mahasiswa? Begitu dokter pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih dari Bapak Muhammad Anzan atas pertanyaannya. Betul sekali. Ini pada remaja, pada mahasiswa ya.
dewasa muda ini memang jadi mulai ada kecenderungan peningkatan gitu untuk angka kejadian gangguan jiwa ini karena perkuliahan stresornya. Tadi gejala yang paling utama adalah kurang tidur. Kurang tidur tadi kan kalau misalnya terus-menerus tiap hari gitu akan mengurangi daya konsentrasi ya, misalnya juga untuk mengendarai kendaraan itu juga pasti akan kurang konsen gitu, kemudian mengikuti perkuliahan juga jadi nantinya kurang konsentrasi gitu, rasanya juga tertekan karena tugasnya banyak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita perlu fokusnya ini adalah kalau saya bilang sih pada pembagian jadwal. Jadi kita memang harus mengatur kembali untuk prioritas mana yang harus kita selesaikan. Kita perlu punya waktu, jadi jam berapa kita mengerjakan tugas dan jam berapa kita istirahat. Jadi di situ diharapkan dengan adanya jadwal kegiatan, jadi bisa lebih rutin gitu. Karena kalau tubuh manusia itu memang harus dibiasakan. Bisa memang dipaksakan, tapi kalau lama-kelamaan kita memaksakan diri terus, jadinya burn out, jadinya capek sendiri. Oleh karena itu, kita memang perlu untuk mengatur prioritas mana dulu yang mau diselesaikan, gitu seperti itu. Kemudian kalau misalnya menemui kesulitan, kita juga berbagi dengan teman untuk mencari solusi dari permasalahannya. Jadi nggak gengsi gitu ya, jangan sampai karena takut dianggap tidak pintar, akhirnya ya dia pendam sendiri gitu. Kan kebanyakan tuh malu untuk bertanya. Nah, jadi kalau saran saya sih adalah mengatur untuk prioritas, apa dulu yang mau diselesaikan, dan tidak menunda-nunda pekerjaan tersebut gitu. Jadi kalau memang bisa dilakukan, yuk kerjain, nggak apa-apa, dicicil aja. Kita kan udah tahu deadline-nya, tugasnya dikumpulkan kapan misalnya. Nah, oleh karena itu perlu untuk mencicil tugas dan tidak sistem kebut semalam gitu, karena itu pasti akan melelahkan. Barangkali itu jawabannya, Dok. Iya, terima kasih atas jawabannya, Dokter Tini. Jadi pada intinya kita harus lebih mengorganisir hidup begitu ya, Dok? Ya, dan kalau memang rasanya sudah ada gangguan, memang sebaiknya untuk berkonsultasi gitu. Tadi kan untuk men-screening diri sendiri, kayaknya nih saya udah ada masalah. Bisa ya, Dokter Dea, di ruang empati ini ada kuesioner gitu, atau misalnya melalui konsultasi jiwa online dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, itu juga bisa untuk disampaikan. Jadi kesulitan apa misalnya yang dirasakan dalam menghadapi perkuliahan tersebut gitu. Jadi intinya sih coba dibagi bebannya gitu ya, dan kita cari solusinya bersama-sama. Ini Pak Muhammad Anzasnya sudah muncul. Bapak oh iya, boleh. Gimana, apakah menjawab Pak Anzas? Enggak. Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, mengerti. Ya, terima kasih Pak Anzas. Maaf, saya mau bertanya. Iya, siapa yang mau bertanya ini? Ya, saya Irawati. Ya, silahkan Ibu Irawati. Ya, sebenarnya saya dari Pangandaran ya. Kebetulan saya pengajar di salah satu rumah tahfidz. Cuman ada salah satu siswa saya yang memang kebetulan latar belakangnya kecanduan HP gitu. Cuman yang ingin saya tanyakan itu pendekatan kita kepada orang tua. Karena kan tidak semua orang tua mengerti kalau kita itu sedang menerapi anaknya gitu. Karena mereka kadang merasa anak saya itu tidak apa-apa gitu. Jadi kenapa mesti harus terapi sih gitu? Anak saya baik-baik aja gitu. Karena anak saya tuh diam, jadi nggak ada masalah untuk dalam sosial mereka gitu, dia baik-baik saja, nggak nakal kayak yang lain gitu. Mungkin yang saya butuhkan itu bagaimana cara kita pendekatan agar orang tua itu aware kepada anaknya gitu, bahwa anaknya itu tidak baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Langsung dijawab saja. Iya. Gentos. Ya, baik, terima kasih Ibu Irawati untuk pertanyaannya. Ini memang betul PR kita ya Bu ya, untuk melakukan pendekatan tidak hanya kepada anaknya, tapi juga kepada orang tuanya.
Karena Iya. memang tadi stigmanya juga memang masih belum baik kalau Iya, untuk negatif gangguan jiwa banget. ini. Iya. Iya, Malu. cuma dibilang nantinya kurang iman atau kurang Iya, ibadah iya, gitu iya ya. begitu. Iya Nah, benar. kalau anaknya diem juga dianggapnya baik-baik Baik saja. aja gitu. Karena sebetulnya anak memang tidak menceritakan kondisi yang Iya, sebenarnya kepada orang tua gitu. lebih ke kita gitu. Betul, memang mereka lebih terbuka. Nah, jadi kan kita perlu menganalisis anak, Iya. ada apa sih hubungan antara orang tua dengan anak sehingga Iya. anak nggak bisa terbuka gitu ya Bu Iya, ya iya, iya. untuk mengatasi permasalahannya. Jadi ya memang kita memang perlu edukasi cara berulang-ulang Bu. Iya. Ibaratnya kan kalau batu ditetesin air lama-lama bisa legok juga gitu ya Bu ya. Iya, iya. Jadi memang kita perlu pendekatannya kepada orang tua secara terus-menerus dan disampaikan kalau ini tuh adalah suatu penyakit otak gitu. Memang Iya, iya. grade-nya beda-beda. Nggak Iya. semuanya muncul langsung berat. Ada juga yang ringan, sedang gitu. Dan itu akan apa ya? Tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi sehari-hari. Iya. Tapi kalau udah berat memang baru gitu. Jadi ya solusinya memang kita jelaskan kepada orang tua untuk kalau istilahnya sih dalam kedokteran itu masalah biologinya dari segi otaknya tuh apa gitu yang terjadi Iya, di iya, anaknya iya. nih gitu ya. Iya. Karena kan kalau misalnya tadi kurang dopamin gitu ya, dopamin itu Iya, nggak bisa iya. dicek kayak kadar gula seperti biasa gitu kan. Iya. Jadi orang lain tuh tidak akan menganggap hal tersebut urgent untuk segera Iya. ditangani ya gitu. Jadi kita tapi perlu untuk menjelaskan misalnya apa yang terjadi pada otak anak tersebut, kemudian juga stresor psikososialnya misalnya apa gitu ya. Dan ini memang pasti kompleks gitu dan biasanya memang diawali dari attachment yang kurang dengan orang Iya, tua gitu iya. biasanya. Jadi memang gitu Bu, edukasinya Iya. juga ya harus Iya, terus-menerus. iya. Kalau memang misalnya dengan Ibu kurang, bisa nanti bawa dokternya gitu Iya, atau iya. nanti pada saat konsultasi biar diberikan penjelasan langsung oleh dokternya gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini mungkin kita sambung ke pertanyaan dari Ibu Yulia ya Dokter Dini ya. Tadi Dokter Dini menjelaskan bahwa ada kerusakan otak yang terjadi pada pasien kecanduan. Kerusakannya itu bisa sembuh kembali nggak sih Dok? Katanya begitu. Silakan Dokter Dini. Iya, betul. Aduh, ini memang berat ya kalau kita misalnya mau bicara kenyataan gitu. Yang namanya sel otak itu kalau udah rusak sulit ya untuk beregenerasi, nggak seperti sel kulit ataupun sel hati gitu, itu cepat untuk beregenerasinya. Tapi kalau sel otak kalau udah rusak, ya itu memang pasti akan sulit. Tapi otak kita jangan khawatir, dia punya kelebihan. Walaupun misalnya sel sarafnya tinggal segitu, nah dia tuh bisa membuat jaringan kolateral. Jadi dia membuat kayak ada tangan-tangan baru gitu yang keluar dari sel-sel saraf itu untuk menghubungkan dengan jaringan yang lainnya. Dan otak kita juga memiliki yang namanya neuroplastisitas gitu. Di situ dia masih bisa fleksibel untuk berubah gitu. Karena manusia itu memang bisa karena biasa gitu. Nah, itu bisa untuk diubah. Jadi kalau perilaku ya kita ubah lagi dengan terapi perilaku juga gitu. Kita berikan perilaku yang lebih positif, tapi memang harus dibiasakan gitu. Kalau yang namanya gejala sisa masih mungkin itu ada. Jadi kita istilahnya kadang memang pulih dan bisa kembali ke fungsi seperti bisa seperti biasa lagi gitu harapannya. Cuma memang pasti grade-nya beda-beda ya tergantung dengan kerusakannya juga gitu. Iya dokter. Jadi walaupun kerusakannya sulit untuk kembali lagi seperti awal selnya sendiri, tapi tetap ada beberapa modalitas terapi yang bisa dilakukan ya dok ya untuk Iya. Iya. Tuh. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya boleh ya dok ya? Silakan. Ya. Ini dari Android Blue Droid nama ID-nya sih. Ini katanya seberapa penting sebetulnya gawai untuk anak-anak dok, terutama untuk usia TK sampai dengan SD, dan bagaimana pengaruh gawai ini
untuk perkembangan anak-anak di kemudian hari, begitu Dokter Dini. Iya. Silakan Dokter. Baik, terima kasih Dokter Dea. Betul sekali ya. Jadi kita juga tidak bisa memungkiri mengenai perkembangan teknologi ini tentunya ya. Sebetulnya tadi kan ada dampak positif dari penggunaan internet. Kalau dari durasi screen time itu juga sudah ada batasan-batasan. Misalnya usia 0 sampai 2 tahun jangan dikasih HP sarannya sih gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk menstimulasi itu kan bisa ya, ada game-game ataupun suara-suara misalnya yang bisa menstimulasi mereka gitu. Tapi hanya memang perlu waktunya yang dibatasi. Kalau untuk usia misalnya 3 tahun itu bisa mulai dengan permainan yang mudah, tapi memang harus diawasi penggunaan gawainya. Kalau ditanya seberapa penting, tadi kalau untuk anak-anak usia kurang dari 2 tahun tentunya tidak penting ya untuk menggunakan handphone gitu. Tapi kalau udah mulai usia 3 tahun, udah mulai ngeliat nih temennya main apa gitu. Nah dia kan pasti udah mulai tertarik, dia pengen eksplorasi. Bisa diberikan, tapi ya tadi dengan batasan gitu. Sebetulnya bagus juga sih, banyak juga permainan yang menstimulasi untuk kemampuan dia bicara misalnya, atau tadi fungsi panca indera yang lain gitu, itu juga bisa. Itu sebetulnya dampak positifnya. Tapi memang perlu digunakan secara bijak gitu sih Dok. Jadi nggak berarti ya Dok ya kita nggak boleh menggunakan internet sama sekali, karena memang adalah sebuah perkembangan teknologi yang juga membantu kita, hanya batasannya harus kita perjelas begitu Dok. Iya, betul sekali. Ya, selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk para Bapak Ibu yang sudah raise hand. Ini dari Ibu Kania Anjarwati mau bertanya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin sebelumnya Ibu, saya mau bertanya perwakilan dari DWP Kabupaten Bandung Barat, Bu. Zaman sekarang kan Bu semuanya sudah digital dan tentunya sudah berkesinambungan juga sama jejaring internet ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, kemudian pemerintah pun memang sudah memfasilitasi akan internet ini, maupun di kota ataupun di daerah pelosok di Indonesia khususnya. Bagaimana sih Bu antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah kan sudah melakukan berbagai macam antisipasi. Nah, akan tetapi di sini peran orang tuanya itu sangat awam Bu, atau kurang update. Karena mungkin terlalu minimnya suatu penanganan. Karena biasanya gini Bu, peran orang tua ini malah kadang ikut tidak bisa mengendalikan emosinya juga ketika menghentikan anaknya menggunakan internet. Terapi di rumah yang baik itu seperti apa ya Bu? Karena kadang malah kayak ngasih makan aja gitu Bu, suka harus ya udah nih kasih aja HP-nya supaya diem gitu anaknya. Kebanyakan seperti itu sih Bu. Jadi harusnya terapi yang baik itu di rumah seperti apa gitu Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Kania. Ya. Ya, bagus banget ya Bu ya pertanyaannya, ini pasti kesulitannya sama banyak dialami oleh para orang tua ya. Oke, jadi ya pemerintah memang cukup gencar juga, banyak aplikasi ini itu gitu ya, membangun. Kalau yang saya tahu sih misalnya pemerintah itu mengantisipasi untuk situs-situs tertentu yang porno misalnya kayak gitu kan dibatasi ya. Lalu kalau tidak salah sih Kemenkes juga ada parental guiding untuk penggunaan internet ini gitu. Sayang saya belum sempat mendownloadnya. Mudah-mudahan nanti bisa dibagikan ya. Nah, terus bagaimana kalau peran orang tua nih misalnya di rumah? Tadi sudah saya sampaikan memang kita pertama jadi role model dulu gitu. Kita sediakan waktu untuk memang sama-sama tidak menggunakan gadget misalnya. Nah, kalau untuk misalnya makan harus dikasih HP, kalau orang tua zaman dulu gimana? Enggak kan ya? Nah, itu sebetulnya bisa gitu. Kita ngasih makan anak tanpa pakai HP. Kita kan bisa alihkan perhatiannya misalnya
lihat apa gitu, atau misalnya memang kita membiasakan kalau di meja makan ya mindfulness dengan konsentrasi dengan makan gitu. Jadi memang harus dibiasakan Bu perilaku tersebut. Jadi kalau untuk makan ya kita buat kesepakatan memang tidak ada gadget ya gitu. Itu Bu. Jadi Tapi memang buat biasanya Bu, kesepakatan. memang anak-anak tuh kayak lebih ke tantrum gitu Bu. Gitu Bu marah-marahnya. Iya Bu, memang susah ya karena kan mereka sudah tadi otaknya udah terstimulasi, udah seneng gitu dengan efek tersebut. Memang kalau dilepaskan pasti jadinya rewel ya. Tapi kita juga jangan kalah sebagai orang tua. Kita memang kadang perlu tega gitu ya. Tapi tega di sini artinya kita sudah komunikasi dengan anak. Kita jelaskan tadi kan ya dengan komunikasi asertif tadi. Jadi apa sih dampak pengaruh buruknya? Misalnya kalau terlama menghabiskan waktu dengan internet gitu. Sebetulnya banyak loh aktivitas yang menarik dengan tanpa HP tersebut gitu. Tapi memang butuh effort atau usaha dari orang tuanya yang cukup ya untuk ngajaknya. Misalnya kalau Sabtu camping misalnya di luar gitu atau di mana gitu. Jadi memang harus cari aktivitas yang tanpa handphone gitu. Mengalihkannya ya Bu ya. Iya betul, dialihkan, digantikan. Jadi kesenangannya tersebut tuh harus digantikan. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Kania. Memang untuk jadi orang tua zaman sekarang itu dokter gini ya. Iya, banyak tantangannya, betul sekali. Harus kreatif sekali. Kita lanjutkan ke Ibu Evi Puspitasari. Silahkan untuk bertanya Ibu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Dok, saya mau tanya, kan untuk penggunaan gadget untuk anak dini itu kan memang tidak diperbolehkan ya, atau disarankan jangan. Nah, ini saya sudah terlanjur memberikan gadget kepada anak saya yang masih balita. Sebetulnya bukan saya, karena saya kebetulan bekerja, sehingga anak biasa ya dengan pengasuh gitu ya dititipkan. Nah, biasanya kan kalau pengasuh itu kan sistemnya asal anak kanteng gitu ya. Nah, sekarang anak saya usianya 2 tahun 2 bulan. Saya merasa kalau anak saya itu speech delay gitu Dok. Nah, kemungkinan gitu ya, ini baru prediksi saya sih, itu pengaruh dari gadget itu sendiri gitu ya, sehingga dia mengalami speech delay. Nah, yang mau saya tanyakan, diagnosis dini saya terhadap speech delay anak saya sampai sejauh mana sampai saya harus membawa anak saya untuk terapi wicara gitu Dok, supaya tidak berkelanjutan. Memang sih anaknya paham gitu ya kalau misalnya kita ajak ngobrol gitu, tapi dia belum bisa bicara gitu. Paling hanya bisa mama, papa, hanya itu saja gitu. Untuk seusianya kan saya lihat perkembangan teman-temannya sudah lancar berbicaranya gitu. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya. Betul banget. Sejak penggunaan HP ini semakin meningkat, itu angka ya boleh dibilang sih kemampuan berbahasa ekspresif ya. Jadi banyak nih yang mulai orang tua mengeluhkan hal tersebut gitu. Jadi kapan saatnya ibu untuk membawa anak tersebut ke dokter ya Bu ya. Nah jadi yang pertama adalah memang kita perlu mengetahui misalnya kalau anak usia 6 bulan itu harus bisa apa sih? Kalau anak usia 1 tahun itu kemampuan motoriknya harus apa, kemampuan bahasanya harus bisa apa, itu biasanya sih ada di bagian tubuh kembang ya. Kalau ini biasanya ada di kalau ada buku kesehatan anak gitu Bu, di situ kan ada chartnya ya untuk setiap tahapan perkembangan itu yang harus dilewati oleh anak atau harus dikuasai oleh anak. Atau tadi Ibu misalnya melihat
dengan anak-anak sebayanya. Nah, berarti sebetulnya itu adalah suatu tanda gitu yang memang perlu segera untuk ditindaklanjuti. Nggak apa-apa Bu, untuk kita kan jadinya overdiagnose gitu ya, karena saking khawatir, ya nggak apa-apa, mending diperiksa aja dulu sama dokter tumbuh kembangnya gitu. Ini tuh seberapa parah, atau misalnya harus segera ditangani apa, dilakukan terapi bicara kah, atau terapi yang lain, misalnya seperti itu. Jadi lebih cepat lebih baik kalau bisa sih segera gitu ya Bu, untuk dilakukan penilaian. Baik dokter, terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Dini. Ini juga sama ya Dok ya, pada segala penyakit kejiwaan ataupun gangguan tumbuh kembang seperti yang diceritakan ibunya tadi. Kalau misalnya memang dirasa sudah mengganggu, dirasa kok sepertinya ada yang salah dibanding berandai-andai sendiri, silahkan untuk pergi ke profesionalnya. Jika memang perlu ke profesional kesehatan jiwa silahkan, jika memang akan pergi ke dokter anak silahkan untuk nantinya dilakukan diagnosis lebih lanjut oleh ahlinya begitu. Oke, iya, betul. Kita lanjutkan dokter. Ini ada Ibu siapa ya? Banyak Dok yang mau nanya di sini. Iya, ini Ibu memang Siti banyak. Rohaniah, silahkan Ibu. Ibu Siti Rohaniah mau bertanya? Oh enggak, sepertinya kepencet ya Ibu ya. Kalau gitu kita ke Ibu Sri Wahyuni mau bertanya. Silahkan Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni. Oke. Sambil menunggu kita ke pertanyaan yang di chat dulu ya Dok ya. Ini ada dari Sabrina Fadilah. Ibu Sabrina ini memiliki adik sekarang usianya 16 tahun. Sejak kelas 4 SD sudah dibebaskan untuk menggunakan handphone. Namun beberapa tahun terakhir, adiknya ini mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan yang sudah disebutkan oleh Dokter Dini di presentasinya tadi. Jika dibatasi bermain handphone, jadinya marah, hanya tidur jika kalau handphonenya diambil. Gimana caranya agar orang tuanya bisa membawa adiknya ini ke profesional kesehatan jiwa, meyakinkannya itu bagaimana caranya Dok? Begitu pertanyaannya. Silahkan. Iya, betul sekali. Ini kadang memang kesulitan dari orang tua. Jadi orang tuanya ini udah aware ya, tapi anaknya susah untuk dibawa gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalau ke psikiater gitu kok rasanya ngeri gitu, boleh. Mau ke psikolog juga dicoba gitu kan, untuk dikonsultasikan mengenai keluhannya gitu kan. Misalnya yuk kita tes minat dan bakat kamu, misalnya iming-imingnya seperti itu gitu kan. Nanti di situ bisa sambil ditanya-tanya juga hal yang lain ya. Jadi anak nggak tahu, yuk kamu diperiksa yuk sama dokter jiwa gitu. Itu kayaknya too straight gitu ya, takut gitu jadi anaknya. Nah mungkin bisa jalannya berputar dulu gitu, nanti bisa dengan apa ya, ke psikolog dulu, atau dicoba untuk bisa kita coba tes yang lain misalnya gitu. Barangkali dia akan lebih rela gitu ya untuk dibawa ke profesional kesehatan. Atau mungkin biasanya lewat pendekatan, kalau usia 16 tahun kan berarti kan sedang sekolah, misalnya dengan gurunya, dengan guru bimbingan konseling juga, di situ kan ada peranannya pastinya gitu ya, untuk melihat kalau misalnya ternyata dia sudah mengalami penurunan dari fungsi akademik gitu. Jadi nanti perlu diberikan edukasi dulu anaknya. Barangkali begitu Dokter Dea ya. Iya, terima kasih Dokter. Jadi memang nggak bisa langsung ya Dok ya, karena bahkan untuk orang dewasa juga kadang pergi ke profesional jiwa tuh menyarankan gitu ya. Walaupun sebenarnya enggak, Dokter Dini juga baik hati kan ya Dok ya. Iya, kita kan tidak akan gigit ya gitu, kita memang akan membantu gitu.
Kalau memang sarannya sih memang langsung ditangani oleh psikiater anak dan remaja, memang karena beliau-beliau itu yang lebih berkompeten untuk menangani hal tersebut gitu. Cuma kan untuk anak gitu ya, kalau nggak dipaksa, takutnya nanti misalnya orang tuanya misalnya semakin berat, ya memang bisa dipaksa, cuma kadang timbul rasa dendam misalnya sama orang tuanya gitu kan. Nanti jadi hubungan dengan orang tua jadi kurang baik gitu. Ya boleh sih sebetulnya dicoba aja dulu gitu dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Oke. Ya dok, ini udah banyak sekali pertanyaannya. Kita pertanyaan terakhir ya dok ya, dari Ibu Etin Rosmiatin. Ini untuk di sekolah, HP ini menjadi permasalahan juga. Meskipun udah ada aturan untuk menggunakan handphone, masih banyak saja yang melanggar. Gimana sebetulnya untuk mengatur anak-anak ini supaya tidak tergantung pada handphonenya, karena pengaruhnya besar sekali. Begitu Dokter Dini, silahkan dok. Iya, terima kasih Dokter Dea. Betul sekali. Nah, sekarang misalnya ulangannya lewat Google Form gitu ya, jadi anak harus bawa handphone gitu. Tapi kalau dari beberapa sekolah yang saya lihat, itu memang secara tegas menyampaikan bahwa tidak boleh bawa handphone ke sekolah. Gitu. Kalau misalnya perlu apa-apa dengan orang tuanya, nanti lewat handphone wali kelas. Jadi memang dari sekolahannya perlu dibuat aturan secara tegas bahwa ya nggak boleh bawa handphone gitu. Terus ya kita balik lagi, jadinya kalau misalnya ulangan ya dengan paper juga gitu akhirnya. Atau misalnya kalaupun perlu pakai laptop gitu atau komputer ya dengan komputer yang dari sekolah gitu. Jadi memang anak nggak boleh bawa handphone ke sekolah. Gitu sih dok. Jadi memang dari pihak sekolahnya ini harus tegas juga ya dok ya, untuk kalau misalnya tidak boleh pun membawa handphone ke sekolahnya, kalau perlu tidak gitu ya dok ya. Iya, kalau dari beberapa sekolah yang saya lihat sih memang aturannya seperti itu gitu. Atau mungkin ada juga yang kalau bawa handphone misalnya dikumpulkan pada saat jam sekolah gitu ke wali kelasnya, nanti setelahnya baru diambil lagi. Nah itu dipikirkan saja mana yang lebih aman ya. Takutnya kan kalau dikumpulin juga ke wali kelas hilang atau gimana. Ya mendingan lebih baik gak usah bawa aja gitu sekalian. Baik Dokter Dini. Baik, ini sebetulnya masih banyak sekali pertanyaannya dok. Mungkin nanti bisa di ngobrol-ngobrol ke Dokter Dini. Dokter Dini adalah psikiater di RSJ dok ya? Iya betul. Silakan. Dokter selain di RSJ praktek di mana lagi dokter? Belum sih, di situ aja, masih di RSJ aja. Iya, jangan lupa juga untuk screening awal tadi sudah ada linknya di kolom komentar, akan saya share ulang untuk menggunakan KDAI, dan juga untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan screening awal, apakah sudah mengalami masalah kejiwaan atau tidak, kondisi emosionalnya saat ini seperti apa, bisa juga mengakses instrumen screening awal mandiri di link kami ruangtengahsemedi.com. Sebelum menutup webinar hari ini, Dokter Dini ada closing statement, dokter silahkan. Oke, ya. Jadi memang teknologi ini membuat manusia menjalani hidup jadi serba mudah ya. Tapi ketika teknologi bisa berubah menjadi adiksi atau kecanduan, ini tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan jiwa. Oleh karena itu memang kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan teknologi atau kita lebih bijak menggunakan teknologi. Maka gunakan teknologi tersebut secara tepat guna, tidak berlebihan, dan lakukan pencegahan misalnya tadi dengan detoksifikasi digital. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, Dokter Dea. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dini atas materi dan diskusinya yang sangat menarik hari ini. Bapak Ibu, webinar hari ini saya cukupkan. Besok kami akan kembali lagi dengan webinar berikutnya, yaitu menghadapi tantangan emosi dan perilaku anak dan remaja. Lalu rangkaian ini akan kami tutup di hari Jumat untuk pelatihan teman sebaya well-being pada remaja. Bapak Ibu yang di sini dari universitas atau dari sekolah-sekolah, silakan untuk mengirimkan anak-anak didiknya atau guru-guru BK-nya untuk belajar di sana. Kita akan belajar bersama nanti.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Ruang Empati, Langit-Langit Group, Otsuka, dan juga Novel yang mendukung acara ini dan memungkinkan acara ini untuk berlangsung. Terima kasih. Dengan ini saya tutup webinar hari ini. Sampai berjumpa besok. Terima kasih Dr. Dini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf pertanyaannya nggak bisa kita jawab semua ya Dokter Dea ya. Aduh,